Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-hudatir rasyidin wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi ini alhamdulillah kita dikaruniai nikmat kesehatan sehingga bisa berkumpul berjamaah dan sekaligus bertemu di masjid yang indah ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada takmir yang mengundang untuk memberi ceramah di sini pagi ini. Cuma temanya tidak ditentukan, itu bebas katanya. Cuma saya pikir-pikir ini tema yang cocok ini apa? Mungkin sesuatu yang jarang didengar di sini atau diceramahkan. Tapi saya tidak tahu apakah Pak Abidin sering menceramahkannya. Saya ingin kita bersama berbagi pengetahuan tentang hadis Nabi yang sudah sangat terkenal sekali, tetapi menjadi sumber pertikaian terus-menerus sepanjang tahun, yaitu hadis Nabi yang berbunyi, salah satu lafalnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa in humma alaikum faqdurulah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Nah, apakah hadis ini sering diceramahkan atau tidak? Saya tidak tahu. Kalau sudah sering diceramahkan, ya anggaplah ini sebuah ulangan. Mudah-mudahan ada hal-hal yang baru di situ meskipun sudah ulangan. Hadis yang seperti ini banyak. Ada yang berwujud perintah seperti tadi. Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridul fitrilah karena melihat hilal. Jika hilal itu tertutup oleh awan, faqduru lahu, maka estimasikanlah. Estimasikan itu artinya perkirakan. Jadi ini sebuah perintah. Kemudian ada pula dalam bentuk larangan. Dalam bentuk larangan itu hadis itu berbunyi la tasumu hatta tarauhu wa la tuftiru hatta tarauhu. Jangan kamu berpuasa sebelum melihat hilal. Dan jangan kamu beridul fitri sebelum melihat hilal. Ada lagi lafal idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kamu telah melihat hilal maka berpuasalah Ramadan, dan jika kamu telah melihatnya pula maka beridul fitrilah. Nah, ini hadis-hadis ini tidak diragukan lagi kesohihannya, diriwayatkan oleh hadis-hadis ahli-ahli hadis yang sangat terkenal, di antara lain adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, pertanyaannya, mengapa banyak orang Muslim tidak lagi menggunakan ru'yat? Nah, kan sering jadi pertanyaannya.
Bahkan bukan hanya sering jadi pertanyaan, tapi juga jadi permasalahan. Jadi ada saja permasalahan yang timbul dari situ. Nah, kita semua sebagai jamaah tentu perlu mengetahui mengapa menjadi permasalahan dan mengapa orang tidak lagi menggunakan ruqyah dan mengapa pula sebagian orang masih menggunakan itu ruqyah. Bagi mereka yang menggunakan ruqyah, nah itu jelas harfiahnya hadis itu memang begitu. Berpuasa beridul fitri ketika melihat hilal. Jangan berpuasa dan jangan beridul fitri sebelum melihat hilal. Apabila kamu melihat, puasalah, dan apabila kamu melihatnya, beridul fitrilah. Karena itu jelas. Jadi enggak diragukan itu lagi. Bahkan kalau kita kaitkan dengan kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub, pada asasnya perintah itu menunjukkan wajib. Nah, jadi kalau enggak dilakukan itu ya itu enggak memenuhi kewajiban. Kan begitu. Tapi masih pertanyaannya, lah kenapa kok ada orang yang tidak menggunakan itu dan apa permasalahannya? Nah, ini penting kita pahami itu. Ilmu pengetahuan itu berkembang maju. Umat Islam pun berkembang maju juga. Dulu ketika Nabi menyabdakan hadis itu, umat Islam itu baru ada di Jazirah Arab saja. Mungkin di seluruh Jazirah Arab pun belum semuanya. Tapi paling tidak sebagian besar dari Jazirah Arab itu sudah menjadi Muslim. Di luar Jazirah Arab belum. Penaklukan Islam ke utara, ke barat, ke timur, ke Mesir, ke daerah-daerah seperti sekarang Turki dan sebagainya di sekitar situ, Iran. Nah, itu setelah Nabi wafat, khususnya pada zaman Umar bin Khattab. Zaman Abu Bakar itu Abu Bakar masih sibuk mengurusi kaum pemberontak yang murtad karena kematian Nabi. Nabi meninggal, lalu mereka kembali lagi ke kepercayaan yang lama. Lalu Abu Bakar sibuk mengurus itu, tidak sempat melakukan penyebaran Islam ke luar daerah baru pada zaman Umar. Pada waktu itu di Indonesia belum ada umat Islam. Di Amerika pun belum ada umat Islam. Sekarang umat Islam itu sudah ada di berbagai pelosok dunia. Bahkan di pulau-pulau yang kecil seperti di Samudra Pasifik itu. Yaitu seperti di negara Kiribati, itu negara pulau-pulau kecil-kecil. Di Samoa, negara yang juga kecil, rakyatnya cuma ratusan ribu, ada yang 100.000 lebih, cuma penduduk satu negara itu. Cuma mungkin kalau di Jawa itu ya satu RT lah barangkali, atau satu RW paling banyak. Tapi kalau di Kalimantan ya mungkin satu kecamatan. Gitu. Nah, atau lebih lah satu kecamatan. Nah, sudah ada. Kemudian tadi saya katakan ilmu pengetahuan pun berkembang maju. Ilmu pengetahuan pada abad ke-20 yang lalu itu menemukan kenyataan bahwa hilal itu dapat dilihat di muka bumi pada hari pertama munculnya ke muka bumi itu
hanya pada kawasan-kawasan tertentu. Hilal tidak pernah bisa dilihat di seluruh muka bumi pada hari pertama kemunculannya itu. Misalnya saja hilal Muharram tahun 1435 yang lalu. Nah, itu pada hari Ahad ya sudah terlihat. Tapi terlihat di kawasan yang kecil dari pulau-pulau di Samudera Pasifik, yaitu di negara yang namanya Polinesia Prancis. Itu negara pulau-pulau yang penduduknya cuma ratusan ribu itu tadi. Di 5 daratan benua tidak terlihat. Di benua Amerika tidak terlihat, apalagi di Afrika, di Eropa, apalagi kita yang di sebelah timur di Indonesia ini tidak terlihat. Terkadang dia terlihat lebih dari separuh muka bumi, tapi tetap ada bagian muka bumi yang tidak melihat. Bahkan ada bagian muka bumi yang melihatnya itu terlambat 1 minggu, begitu muncul ke permukaan di atas ufuk, dia sudah besar, sudah separuh. Ketika masih seperti sabit itu dia belum nampak. Nah, itu di daerah namanya daerah lintang tinggi, daerah lingkaran kutub. Ya ada manusianya di situ, seperti mereka di negara-negara seperti Finlandia, Uni Soviet, kemudian Alaska, negara bagian Amerika yang paling utara itu. Nah, di mana hari di situ pada musim panas itu lebih dari 24 jam. Jadi nggak ada malamnya, siang terus. Lamanya siang itu ya bisa 2 hari, semakin ke utara bisa seminggu, ke utara lagi siangnya 1 bulan, ke utara lagi siangnya 3 bulan, sampai di kutub utara itu sendiri siangnya 6 bulan. Jadi enggak malam-malam. Jadi enggak malam-malam. Kalau di musim panas. Musim panas tuh kira-kira ya sekitar Juli ya, puncaknya musim panas. Tapi sebaliknya di musim dingin, itu enggak siang-siang. Jadi tidak malamnya itu tanpa siang, bisa 2 malam semakin ke utara. Bisa 1 minggu, ke utara lagi 1 bulan, ke utara lagi 3 bulan, sampai di kutub utara itu sendiri malamnya 6 bulan tanpa siang. Nah, jadi seperti itu. Sebaliknya di kutub selatan, tapi di kutub selatan itu tidak ada orang, jadi nggak perlu dibicarakan. Yang dibicarakan itu di kutub utara, karena ada penduduk di situ. Kalau di kutub utara itu sendiri yang 6 bulan tadi juga tidak ada orang, tetapi banyak perusahaan-perusahaan yang mengebor minyak di situ, terutama dari Uni Soviet. Dan kapal-kapal lewatnya di situ, dari Amsterdam di Belanda mau ke Jepang, dulu dia lewat Samudera Hindia, jadi ke selatan, dari Eropa turun ke selatan, mengelilingi benua Afrika, lewat di selatan Indonesia, atau bahkan lewat di dalam kepulauan Indonesia, terus ke timur, naik ke utara ke Jepang. Nah, sekarang sudah ditemukan jalan lewat kutub utara. Lewat kutub utara itu lebih cepat, terpotong 2/3 perjalanan, sehingga perjalanan yang ditempuh hanya 1/3 dibandingkan kalau lewat selatan. Nah, jadi ketika mereka lewat di kutub utara itu ya mungkin bulan Ramadan ya bisa. Dan mungkin ada orang Muslim di situ, di atas kapal ini. Kalau yang persis lewat di utara ini. Karena banyak juga orang Muslim, termasuk orang-orang Indonesia ini bekerja sebagai pelaut di kapal-kapal besar. Ya. Kapal-kapal tanker, kapal barang, dan sebagainya.
Kalau yang agak di selatannya, yang bangsa malam selama musim dingin 1 minggu berturut-turut atau siang selama musim panas berturut-turut, itu banyak penduduknya. Jadi banyak orang yang mengalami begitu. Nah, di situ itu hilal itu bisa terlambat sampai 1 minggu. Orang dia tulistiwa seperti kita puasa sudah mulai seminggu yang lalu, dia baru melihat hilal. Yang dilihat tuh bukan hilal lagi, sudah bulan. Nah, kemudian begitu dilihat, enggak tenggelam-tenggelam selama 2 minggu. 2 minggu kemudian baru dia tenggelam. Tenggelam itu enggak muncul-muncul, 2 minggu juga, baru 2 minggu lagi baru. Jadi tenggelam timbulnya itu enggak normal. Lah pertanyaannya, bagaimana orang berpuasa kalau berpedoman kepada hilal seperti itu. Nah, jadi itu satu hal. Seperti juga bagaimana orang sholat kalau berpedoman tenggelam terbitnya matahari. Kalau terbitnya matahari, ya itu 6 bulan itu. Apakah selama 6 bulan itu lalu sholatnya 5 kali? Menjelang terbit matahari, fajar, sholat 1 kali, nanti tengah-tengahnya 3 bulan kemudian, kira-kira zuhurnya, nanti maghribnya 3 bulan kemudian lagi, apa begitu? Ya, jadi ada hadis Nabi, akan datang suatu zaman di mana satu hari yang kamu alami itu sama dengan 1 minggu, atau 1 bulan, atau 1 tahun. Lalu salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana sholat pada zaman itu? Lalu Rasulullah menjawab, fakduru, perhitungkanlah. Nah, jadi Rasulullah suruh perhitungkan. Lalu bagaimana memperhitungkannya? Ya, kita memperhitungkan menurut penanggalan yang berlaku di seluruh dunia itu. Yaitu mereka itu meskipun siangnya 3 bulan, tapi harinya tetap berganti 24 jam, 24 jam. Nah, tiap 24 jam harinya berganti itu. Ada seorang ulama namanya Al-Marjani, itu berasal dari Uni Soviet, yang di situ matahari itu tenggelam hanya sebentar sekali. Begitu tenggelam sedikit, nggak jadi tenggelam benaran, naik lagi. Sehingga sholatnya itu tidak ada waktu isya. Lalu masyarakat tuh kita nggak usah sholat isya karena nggak ada waktu isya. Begitu matahari terbenam, sapaknya itu nggak hilang-hilang. Hilangnya bukan karena kelamnya malam, tapi hilangnya karena matahari muncul kemudian. Jadi nggak ada waktu isya. Nah, lalu masyarakat itu nggak sholat isya. Nah, lalu Al-Marjani tadi mengarang kitab Nazuratul Haq fi wujubi sholatil Isya. Jadi meskipun nggak ada waktu isya, tapi sholat isya tetap wajib karena sholat isya itu 5 kali sehari. Sholat itu 5 kali sehari semalam termasuk sholat isya. Itu nggak boleh dikurangi. Nah, itu kenyataan alam. Nah, bagaimana dengan hilal tadi? Hilal tadi dia bergerak dari timur ke barat. Orang yang pertama melihat tuh orang sebelah timur dulu. Bukan orang sebelah timur. Bulan itu mulai bergerak dari sebelah timur, tapi rendah. Dia bergerak ke barat. Misalnya dari Samudra Pasifik, terus ke Papua, ke Indonesia, ke Samudra Hindia, ke Afrika, terus ke Samudra Atlantik, lalu ke benua Amerika. Kemudian muncul lagi dari timur. Dari Papua, Indonesia begitu terus. Tapi dia semakin meninggi. Ketika dia lewat di Indonesia, mungkin dia sangat rendah.
Sehingga oleh orang Indonesia tidak terlihat. Jadi oleh orang Indonesia tidak terlihat. Karena masih sangat rendah. Terus dia hilal itu bergerak terus ke barat. Sampai dia di Mekah sudah agak tinggi. Sehingga bisa terlihat. Jadi ketika sampai di Mekah, hilal itu bisa terlihat. Udah tinggi dia. Lalu bagaimana itu? Misalnya bulan Zulhijjah. Ketika hilal itu sampai di Mekah, orang Mekah sudah melihat. Katakanlah ini hari Minggu ya, hari Ahad. Nah, sore Ahad nanti misalnya oleh orang Mekah sudah terlihat. Berarti 1 Zulhijjahnya orang Mekah mulai, kapan mulainya? Sore Ahad terlihat, berarti 1 Zulhijjah, Senin. Kan gitu, terlihat sorenya, besoknya tanggal 1 bulan baru. Jadi terlihat hilal Zulhijjah sorenya, maka hari Senin itu 1 Zulhijjah. Tadi di Indonesia, ketika lewat di Indonesia 4 jam yang lalu, karena Indonesia sisi waktunya 4 jam. Ketika 4 jam yang lalu lewat di Indonesia masih rendah dia. Tidak terlihat pada hari Minggu itu. Maka orang Indonesia 1 Zulhijjahnya kalau berdasarkan melihat hilal kapan? Hari Selasa. Karena pada hari Ahad tidak terlihat. Hari Senin menjadi hari penggenap. Hari yang ke-30 bulan Zulkaidah. Bulan Zulhijjahnya hari Selasa. Di Arab Saudi bulan Zulhijjahnya hari Senin. Nah, kalau di Arab Saudi bulan Zulhijjahnya hari Senin, hari Arafah ketika jamaah haji wukuf di Padang Arafah kapan jatuhnya? Berarti hari Selasanya yang satu lagi. Senin, Selasa. Nah, itu hari Selasa itu 9 Zulhijjah. Nah, di Indonesia 9 Zulhijjahnya kapan? Karena tadi hari Selasa, berarti 9 Zulhijjahnya Selasa, Rabu. Jadi hari Arafah itu enggak jatuh sama. Di Mekah duluan, di Indonesia belakangan. Itu seandainya ketika lewat di Indonesia sudah tidak terlihat. Tapi bisa saja ketika lewat di Indonesia terlihat, kemudian lewat di Mekah lebih terlihat lagi. Sebab semakin ke barat, ya semakin terlihat, semakin jelas. Kecuali kalau tertutup awan. Jadi inilah persoalan pertama dari mempedomani hilal. Jadi hilal bila dipedomani tidak bisa menyatukan jatuhnya penanggalan umat Islam. Kenapa? Hilal itu terlihat di muka bumi terbatas. Tidak semua muka bumi pada hari pertama munculnya di dunia bisa melihat. Di suatu tempat dia terlihat seperti di Mekah, di tempat lain dia bisa tidak terlihat seperti di Indonesia. Nah, itu problemnya. Jadi kapan kita puasa Arafah? Ya, saya dulu pernah kejadian itu ditanya banyak orang, Pak, ini puasa Arafahnya kapan? Kalau ikut Mekah kita kan baru tanggal 8. Tapi kalau kita puasa tanggal 9 di sini, di sana sudah tanggal 10, itu puasa apa? Puasa Idul Adha ini. Karena di Mekah orang Idul Adha. Puasa Arafah itu puasa pada hari jamaah haji wukuf di Padang Arafah. Kalau jamaah hajinya sudah tidak wukuf di Padang Arafah, apa kita boleh puasa hari itu? Nah, jadi itu problem. Kalau kita puasa pada hari jamaah haji wukuf di Arafah, tanggal 9 Zulhijjah di Mekah, kita baru tanggal
8. Kalau kita puasa tanggal 8, lalu sholat Idul Adha-nya kapan? Kan hari Arafah Idul Adha. Nah, jadi itu ada permasalahan di situ. Nah, itu tidak bisa dijawab kecuali kalau kita menyatukan penanggalan itu. Nah, menurut ilmu astronomi tadi, kita tidak mungkin menyatukan penanggalan dengan melihat hilal. Apalagi orang di Kutub Utara tadi, banyak orang Muslim di situ itu. Karena umat Islam sekarang sudah berada di sekeliling dunia ini. Di mana-mana, di Eropa, di Amerika. Di Amerika tiap kota besar itu pasti ada masjid itu. Tidak ada yang tidak ada masjid. Tiap minggu ada saja orang masuk Islam, terutama orang kulit hitam. Karena mereka melihat Islam lebih egaliter. Egaliter itu artinya lebih memandang orang itu sama. Karena bagi orang kulit hitam di Amerika itu ada problem. Mereka itu dipandang warga negara kelas 2. Jadi pendeta kulit hitam, pendeta Kristen kulit hitam itu tidak bisa dengan mudah menjadi pendeta di gereja yang jamaahnya kulit putih. Walaupun secara hukum itu diberi persamaan, tapi dalam pandangan masyarakat tetap saja. Kalau menikah antara kulit hitam dan kulit putih, walaupun tidak dilarang oleh hukum, dan persamaan itu didorong oleh berbagai teori ilmu sosial, tapi dalam pandangan masyarakat tetap saja kurang pas orang kulit putih kawin dengan orang kulit hitam. Walaupun ada, meskipun presidennya dari kulit hitam. Tapi juga secara masyarakat umum, di tengah-tengah masyarakat, belum begitu mulus. Karena itu mereka mendapatkan bahwa Islam itu tidak membeda-bedakan orang. Karena itu mereka berlomba-lomba masuk Islam. Di samping mereka menemukan fakta sejarah bahwa di nenek moyang mereka dulu adalah beragama Islam. Kita kembali ke sini tadi. Sampai saat ini, satu-satunya peradaban yang tidak punya kalender itu peradaban Islam, maksudnya kalender terpadu. Kalender terpadu itu umat Islam nggak punya. Yang ada kalender Indonesia, kalender Saudi, kalender Malaysia, yang itu beda-beda. Bahkan di Indonesia terdapat banyak kalender. Kalender pemerintah, takwim resmi pemerintah, kalender NU, kalender Muhammadiyah, kalender Persis, yang itu juga bisa berbeda-beda. Tidak ada kalender terpadu Islam di seluruh dunia seperti kalender Masehi. Bahkan kita dalam hidup sehari-hari memakai kalender. Sebabnya apa umat Islam tidak bisa membuat kalender itu? Ya, sebabnya karena masih bertahan pada ru'yat. Ru'yat itu seperti tadi, di sana terlihat, di sini tidak. Berarti di sana tanggalnya mulai dulu, di sini belakangan. Nah, jadi itulah sebabnya tadi mengapa umat Islam beralih sebahagiannya dari menggunakan ru'yat kepada menggunakan sarana lain yang diharapkan dapat menyatukan. Nah, itu sebabnya. Tapi persoalannya juga beralih ini tidak semuanya terima. Nah, bolehkah kita berubah suatu hukum itu? Dari dulu hukumnya menggunakan ru'yat, sekarang tidak menggunakan ru'yat lagi. Ada kaidahnya. Di dalam kaidah fikih dikatakan la yungkaru taghayyurul akam bi taghayyuril azman wal amkina wal ahwal. Tidak diingkari perubahan hukum apabila terjadi perubahan zaman, waktu dan keadaan. Jadi boleh berubah. Tapi ada syaratnya, tidak asal berubah. Apa syaratnya? Satu, ada kebutuhan untuk berubah. Ada tuntutan mendesak untuk berubah. Nah, dalam soal hisab ru'yat ini, ya ada tuntutan untuk berubah. Kalau kita bertahan dengan
ru'yat, umat Islam tidak pernah dapat membuat kalender terpadu, dan pada tahun-tahun tertentu, meskipun tidak semua tahun, akan terjadi perbedaan jatuhnya hari Arafah yang menimbulkan problem pelaksanaan puasa Arafah. Puasa Arafah tidak dapat dilaksanakan pada momen yang sebenarnya, yaitu pada saat haji wukuf di padang Arafah. Nah, itu jadi ada tuntutan untuk berubah. Yang kedua, perubahan itu bukan menyangkut ibadah mahdoh, ibadah khusus seperti sholat dan sebagainya itu. Ru'yat itu tidak ibadah. Ru'yat itu menurut Rasyid Ridho hanyalah sarana untuk menentukan waktu, bukan ibadah itu sendiri. Jadi bukan ibadah itu sendiri. Yang ketiga, hukum yang berubah itu bukan hukum yang qat'i, namun hukum yang zonni. Ru'yat itu juga zonni, karena ru'yat itu berdasarkan hadis ahad. Hadis ahad itu yufiduz zon, menimbulkan zonni. Yang keempat, perubahan baru itu harus ada dasar syar'inya juga. Jadi kalau kita menggunakan hisab, ada dasar syar'inya. Apa dasar syar'inya? Yaitu surat Yunus ayat 5, jadi surat nomor 10 ayat 5 di dalam Al-Quran. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi Allah menjadikan matahari itu bercahaya, bersinar, bulan bercahaya, dan menentukan manzilah-manzilah perjalanan bulan itu agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Nah, jadi bulan, matahari itu ya itu untuk perhitungan waktu. Jadi sebut kata hisab di situ. Nah, jadi ini satu. Yang kedua tadi hadis faqduru lahu, maka perkirakanlah. Perkirakan itu bisa dijadikan dasar bahwa itu adalah hisab. Meskipun ulama-ulama di zaman lampau menafsirkannya faqduru lahu itu artinya faqduru lahu salasin. Perkirakanlah menjadi 30 hari. Tapi kalau kita begitu, nanti bulan itu sudah besar tapi tertutup awan sehingga puasanya ditunda hari berikutnya, nanti bisa-bisa puasanya 28 hari. Dan itu terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat oleh Ibnu Abi Syaibah, di zaman Ali bin Abi Thalib, kami pernah mengalami Ramadan 28 hari, karena pada hari pertama itu tidak melihat, rupanya hari pertama tidak melihat hilal sudah besar. Sehingga mungkin sudah hari yang kedua atau ketiga mulai terlihatnya, sudah sangat tinggi lah. Tiba-tiba baru 28 hari sorenya terlihat hilal. Nah, jadi faqduru lahu, perhitungkanlah. Sama dengan tadi hadis Nabi, akan datang suatu zaman di mana suatu hari itu sama dengan 1 minggu, sama dengan 1 bulan, sama dengan 1 tahun. Itu maksud Nabi, nanti umat Islam akan berkembang ke seluruh penjuru dunia sampai mereka itu hidup di kutub, di mana hari itu ya bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Lalu bagaimana sholatnya? Nabi menjawab faqduru lahu. Jadi perhitungkan. Nah, jadi itu perhitungkan. Bukan berarti lalu 6 bulan siang sholatnya hanya 5 kali selama 6 bulan itu. Jadi 1 bulan lebih sedikit 1 kali. Tidak begitu, perhitungkan. Nah, menurut orang yang digaris tulis siwa. Jadi begitu jugalah dengan bulan. Jadi ketika umat Islam sudah ada di seluruh dunia, hilal sudah tidak mampu lagi mengcover seluruh mereka itu. Karena sudah ada di seluruh dunia. Hilal hanya bisa mengcover sebagian muka bumi saja. Sehingga bisa terjadi di Mekah sudah 1 Zulhijjah, di sebelah timur belum.
Sebaliknya di Mekah belum, tapi di barat di Amerika sudah Zulhijjah. Nah inilah mengapa banyak juga orang yang beralih kepada hisab. Beralih itu tadi bukan suatu yang salah. Itu adalah dalam rangka kita dapat menyatukan kalender. Nah, jadi itu karena sudah hampir jam 6, tersisa 5 menit lagi. Nah, mungkin ada tanya jawab. Saya persilakan, dan untuk sementara saya akhiri dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.